Oke, kali ini kita akan bahas sesuatu yang simple tapi powerful banget. Teori biarkan saja dari Mel Robbins. Cuma dua kata, tapi ini bisa jadi kunci buat balikin ketenangan kita di tengah-tengah semua kekacauan hidup. Pernah nggak sih Anda ngerasa capek banget? Capek karena overthinking? Capek karena berusaha ngontrol semua hal? Nungguin balasan chat, mikirin omongan orang lain? Wah, rasanya energi tuh kayak terkuras habis. Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Kita itu sering banget buang-buang energi buat ngatur hal-hal yang, ya sebetulnya di luar kendali kita. Ujung-ujungnya apa? Cuma stres dan kecewa doang. Coba deh kita jujur, pasti kita semua pernah kan kejebak di sini, ngecekin HP pasangan terus-terusan, ngatur acara keluarga sampai ke detail paling kecil, atau pusing sendiri mikirin mood teman kerja. Kita kira dengan ngontrol semuanya, kita bakal aman. Padahal kenyataannya ya ini, semua usaha itu cuma pertempuran yang nggak akan pernah kita menangkan. Makin kita paksa ngontrol, makin habis energi kita. Dan anehnya, kita justru makin jauh dari rasa damai yang kita cari-cari. Terus, gimana dong caranya keluar dari lingkaran setan ini? Nah, jawabannya tuh ternyata simple banget, bahkan mungkin agak mengejutkan. Semuanya ada di dua kata sederhana yang bakal kita bahas sekarang. Oke, jadi cerita ini datang langsung dari pengalaman pribadi Mel Robbins. Coba bayangin ya, malam prom anaknya, acara yang udah ditunggu-tunggu, tiba-tiba hujan res banget. Semua rencana sempurna yang udah disusun langsung buyar. Dan puncaknya, di tengah hujan badai gitu, dengan 20 remaja yang udah dandan rapi, mereka malah milih makan di mana? Di kedai taco kecil yang mejanya cuma ada 6? Bisa bayangin nggak? Tentu aja kecemasan Mel langsung naik, instingnya buat mengatur dan bikin malam itu sempurna langsung mengambil alih. Sampai akhirnya putrinya bilang kalimat simpel ini tapi nusuk banget. Bu, biarin aja. Ini kan prom mereka, bukan prom ibu. Jelek. Kalimat itu langsung menghentikan Mel. Dan dari momen inilah teori ini lahir. Kesadaran kalau, hey, nggak semua hal itu urusan kita buat dikontrol. Nah, jadi inilah inti teori biarkan saja. Ini bukan soal nyerah ya, sama sekali bukan. Ini soal melepaskan sesuatu dengan sadar. Anggap aja ini alat buat membebaskan energi mental kita dari pertempuran yang nggak perlu, terus kita arahin lagi energinya ke satu-satunya hal yang beneran bisa kita kontrol, diri kita sendiri. Oke, tapi tunggu dulu. Ceritanya belum selesai. Biarkan saja, itu baru langkah pertamanya. Ada bagian kedua yang super penting yang mengubah sikap pasif jadi sebuah pilihan aktif yang justru menguatkan kita. Karena kalau cuma biarkan saja, bisa-bisa kita jadi pasif. Ini penting banget buat dicatat. Teori ini bukan berarti kita jadi keset ya, yang ngebiarin orang nginjek-injek kita. Bukan. Ini soal memilih respons kita dengan cerdas, bukan cuma bereaksi pakai emosi. Ini dia formula lengkapnya. Biarkan mereka plus biarkan aku. Ini kombinasi yang powerful banget. Di satu sisi, Anda melepaskan kendali atas orang lain. Di sisi lain, Anda mengambil kendali penuh atas diri Anda sendiri. Ini pergeseran dari ngerasa jadi korban, menjadi pencipta realitas Anda sendiri. Oke, teorinya udah dapet. Sekarang pertanyaannya, gimana cara pakainya di dunia nyata pas lagi stres-stresnya? Yuk kita bedah bareng-bareng beberapa contohnya. Prosesnya gampang banget, cuma 3 langkah. Pertama, sadari. Sadari pas ada dorongan buat ngontrol atau benerin sesuatu. Kedua, bilang ke diri sendiri, biarkan mereka. Dan ketiga yang paling penting, langsung sambung dengan biarkan aku. Jadi, sadari, lepaskan, lalu ambil alih. Contoh pertama, pusing mikirin omongan orang? Ingat, pikiran mereka itu bukan urusan kita. Jadi, biarkan mereka menghakimi. Tugas kita? Biarkan diri kita tetap fokus, jalan terus dengan integritas. Nah, soal iri atau ngebanding-bandingin diri, itu rasanya nyiksa banget kan? Daripada ngelihat suksesnya orang lain sebagai bukti kita gagal, coba deh lihat itu sebagai data. Biarkan mereka menang atau sukses, dan biarkan kita pakai itu sebagai bahan bakar, sebagai petunjuk tentang apa sih yang sebetulnya kita mau. Habis itu, ya biarkan diri kita mulai melangkah ke arah sana. Ini juga sering terjadi, menetapkan batasan atau boundaries. Pasti susah kan? Karena kita takut orang lain jadi nggak nyaman atau kesal. Tapi ingat ini baik-baik, kita nggak bertanggung jawab atas emosi orang lain. Jadi biarkan mereka kesal. Tugas kita adalah, biarkan kita melindungi kedamaian batin kita sendiri. Itu yang utama.
Dan yang mungkin paling berat saat sebuah hubungan harus berakhir. Sakit banget. Rasanya pengen nahan mereka sekuat tenaga. Tapi kadang tindakan paling besar buat mencintai diri sendiri itu justru dengan melepaskan. Jadi biarkan mereka pergi. Dan yang terpenting, biarkan diri kita sendiri punya ruang buat sembuh, buat menemukan lagi siapa kita sebenarnya tanpa mereka. Oke, jadi dari semua ini apa sih intinya? Apa takeaway utamanya? Yuk kita simpulkan. Ini dia kebenaran yang paling mendasar. Kebahagiaan itu datangnya dari dalam. Titik. Kedamaian dan kebahagiaan Anda itu nggak bergantung sama faktor luar atau kelakuan orang lain. Semuanya dimulai dari dalam diri. Dan teori ini ngasih kita alat buat mengambil alih kepemilikan penuh atas itu. Dan saya mau ulangi sekali lagi ya, melepaskan itu bukan berarti nyerah, justru sebaliknya. Ini adalah langkah besar menuju kebebasan. Anda bukan nyerah sama hidup, tapi Anda mengambil alih lagi kendali atas kebahagiaan Anda sendiri. Anda memilih damai, bukan perlawanan. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan. Coba pikirin deh, satu aja area dalam hidup Anda di mana Anda merasa terlalu keras berjuang. Satu hal yang bisa Anda lepaskan. Nah, pertanyaannya, satu hal apa yang akan Anda biarkan saja terjadi minggu ini demi mendapatkan kembali kedamaian Anda?